Haleluya, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 3 Juni 2025. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara pada hari yang ketiga di bulan Juni. Waktu begitu cepat, berarti kita sudah menjalin bulan yang ke-6 di tahun 2025. Berarti tinggal 6 bulan lagi, setengah tahun lagi kita ada di tahun 2025. Setelah itu kita memasuki tahun baru 2026. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah menyertai kita selama hampir 6 bulan, di bulan ke-6 sampai malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Ini semua karena pimpinan Roh Kudus. Semua karena pimpinan Yesus. Sesuai dengan janji Bapa, saat ini adalah hari di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Berdoa selama 10 hari. Di dalam pelayan penggembalaan kami, di dalam jemaat kami, ada doa selalu tiap malam, minta pencurahan Roh Kudus. Sesuai dengan janji Tuhan di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Yesus selama 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus selalu memberitakan berita kerajaan Allah. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua, jangan tinggalkan Yerusalem. Menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sebab kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi kuasa kegelapan, kuasa setan. Sebab peperangan kita dalam Efesus 6 ayat 12 bukan melawan dengan darah dan daging, tetapi dengan struktur organisasi dari kuasa kegelapan di udara, si iblis, Lucifer itu, saudara. Di situ dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo, bukan. Tapi pemerintah maksudnya pemerintah dari kuasa iblis, kuasa setan. Melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat, melawan penguasa-penguasa yang jahat dari iblis. Dan yang keempat, melawan roh-roh jahat di udara. Lihat ini, buktinya dalam keadaan dunia tidak baik-baik saja. Rusia Ukraina tidak pernah berhenti. Termasuk peristiwa Israel sampai sekarang, perang Gaza, dan dari Houthi, Yaman, semua di dunia pada umumnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Baik masalah ekonomi, masalah politik, dan berdoa juga di Indonesia supaya senantiasa kita semua di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam damai sejahtera Tuhan, dan minta senantiasa kepenuhan Roh Kudus supaya Roh Kudus menguasai hidup kita. Kalau Roh Kudus tidak berkuasa dalam hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita dan ditunggangi oleh kuasa iblis. Baca Bapak Ibu dalam Ayub pasal 1 ayat 7. Ayub 1 ayat 7. Baru itu Tuhan berkata kepada iblis, dari mana kau iblis? Iblis menjawab, dia menjelajahi keliling bumi. Coba. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis seperti singa mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa ditelan. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 19 dikatakan, akan tetapi kita tahu kita berasal dari Allah, tapi dunia berada di berkuasa si jahat. Itu kita memerlukan Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus berarti tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9, kalau seseorang tidak punya Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Berarti sangat kita butuh Roh Kudus. Supaya dan kuasa Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus kan membawa kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup kudus sampai kita tidak bercacat celah. Tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpinlah. Mari Bapak Ibu Saudara semua malam hari ini kita semua datang berlutut kepada Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi dalam hidupku. Di dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang minta, kepada yang mereka minta. Artinya kita rendah hati. Memang Roh Kudus itu janji Bapa, tapi kita juga harus rendah hati sebab kita butuh Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus pimpinlah. Jangan tinggi hati, jangan sombong, tapi kita mari rendahkan hati kita, datang kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Jangan sampai
Amin, haleluya. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pimpinlah hidupku sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam ini. Kami mau baca firman-Mu, Bapa. Aku lapar haus akan firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salahku. Kuduskanlah, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap malam ini bacakan firman Tuhan, supaya hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sampai hari ini. Malam hari sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu, kita mau cinta Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan siapapun, setiap kita harus rendah hati. Kita ciptaan Tuhan. Kita tidak berkuasa atas diri kita. Ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 11 ayat 13, Roh Kudus kan diberikan kepada orang yang minta. Jadi Tuhan mau supaya kita rendah hati sama Tuhan. Kita harus hormati Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Memang Roh Kudus itu janji Bapa akan diberikan. Tapi harus ingat juga Tuhan mau supaya kita rendah hati. Lukas 11 ayat 13b dikatakan, Roh Kudus, Ia akan memberikan Roh Kudus. Coba ini. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan mau, ayo kita butuh Roh Kudus. I need the Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus. Kita request sama Tuhan. Sebagai bukti, kita rendah hati. Di hadapan Tuhan rendah hati. Tidak boleh sombong. Yesus sendiri rendah hati. Baca Matius 11 ayat 29. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan mau supaya kita minta Roh Kudus. Sebagai bukti kita rendah hati. Tanpa Roh Kudus berarti tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, kalau seorang tidak punya Roh Kudus, tidak punya Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itu dalam Roma pasal 8 ayat 9. Coba saya mau baca. Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini firman Allah. Mari kita minta sama Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi dalam hidup kita. Sebab dalam Mazmur 51 ayat 13, pada waktu Daud berkata kepada Tuhan, jangan mengambil rohmu yang kudus dari hidupanku. Jadi Roh Kudus, kalau kita tolak Roh Kudus, kita sombong, tidak butuh Roh Kudus, nggak ada kita penuh Roh Kudus. Karena kita sombong. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Aku butuh ya Bapa Roh Kudus. Aku minta pimpin Roh Kudus Bapa. Sebab tanpa Roh Kudus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus berarti juga tanpa Yesus. Tidak hidup di dalam firman Allah. Hancur, kita gagal. Tapi kalau Roh Kudus, dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh penghibur yaitu Roh Kudus akan mengajar kita dan mengingatkan kita untuk kita konsisten hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengajar kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca berurutan sekarang Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23 ya. Kemarin kita sudah baca ya dari ayat sampai 16 ya, Yudas pasal 1 ya. Yudas pasal 1 kemarin sampai 16 ya, kemarin kita baca sekarang ayat 17 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah baca firman Tuhan ya dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, baca Yohanes, Rasul Yohanes ya. Sudah diingatkan berkali-kali, kita sudah baca firman Allah. Saya sudah baca firman Allah bersama Bapak YouTube dari Injil Matius sampai malam hari ini sudah di kitab Yudas ya. Berarti firman Allah sudah kita baca. Ingat apa yang dahulu telah dikatakan kepada kami, itu firman Allah. Ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Memang saya sudah katakan di dalam firman Allah, saat ini sudah kita menjelang kedatangan Tuhan, memasuki akhir zaman. Banyak ajaran-ajaran palsu, tidak percaya kepada Yesus ya. Jadi Yesus itu dianggap nabi biasa, bukan juru selamat. Tapi kita percaya Yesus satu-satunya Tuhan kita, juru selamat. Jadi kita bukan menjadi orang fasik, tapi orang yang sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita imani, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya jelas, saat ini banyak mereka yang hidup di dalam pemecah belah. Jadi pengkhianat, troublemaker, pemecah bangsa, mengadu domba, baik di dalam gereja, baik di luar gereja. Saat ini kalau kita lihat berita-berita televisi, banyak pemecah belah, penghasut, pengkhianat, provokator, ya punya hati jahat. Itu semua dikatakan sini adalah tipe orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Tapi kalau hidup di dalam firman Allah dan Roh Kudus, ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri itu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Lihat ini, iman kita suci kalau kita hidup di dalam firman Allah dan dipimpin Roh Kudus. Ini firman Allah. Berdoa di dalam Roh Kudus supaya kita hidup layak, berkenan untuk kita melangkah di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Allah. Ayat 20 ayat 21 saudara. Pelihara dirimu demikian di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Coba suatu hari kelak rindu dari Tuhan, kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu jangan kita mau main-main, tapi pelihara hidup kita di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ya, hiduplah di dalam firman Allah. Mari Bapak Ibu bersama saya, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita nanti mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan. Ayat 22-23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Mari kita doakan buat mereka ragu-ragu. Kalau di dalam kejamatan ragu-ragu, saya pribadi pasti akan saya datangin dan saya doakan dan berikan firman Tuhan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jangan kita lemah, tapi mari kita kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya.
Kalau di antara Bapak yang ragu-ragu, berdoa, minta kekuatan Tuhan. Juga bisa juga minta doa kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta, di mana Bapak Ibu berada. Ya, kalau dengan saya juga boleh. Pokoknya kita mau dekat dengan Tuhan. Sentralnya kita datang kepada Yesus. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Ayat 23 yang terakhir. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Benci perbuatan. Yani kita ini bukan membenci manusianya, tapi perbuatan dosanya. Artinya supaya kita jauhi benci terhadap perbuatan dosa. Kalau di antara ada saudara-saudara yang mungkin masih hidup dalam dosa, doakan mereka, berikan nasihat dan mencintai mereka, tapi benci perbuatan. Arti kalau benci perbuatannya, kita tidak boleh jatuh di dalam dosa. Jangan berbuat dosa, tapi berbuatlah kebenaran. Berbuatlah kebaikan. Berbuatlah yang sesuai dengan firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Saya sudah sering kali katakan, Tuhan pasti sudah menetapkan suatu tanggal yang pasti, fixed date. Seperti contohnya, saya kasih ilustrasi. Kalau nanti kita adakan Natal tanggal 25 Desember. Natal pasti 25 Desember kan? Selalu 25 Desember. Berarti kita makin hari makin mendekati 25 Desember. Sekarang sudah tanggal 3 Juni. Besok tanggal 4, tanggal 5, tanggal dan terusnya sampai akhir Juni. Makin mendekati Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Makin hari makin menjalani mendekati 25 Desember. Berarti logikanya, berarti kita juga makin mendekati kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu apakah sudah siap menghadapi hari yang mulia, hari yang besar, hari yang luar biasa kedatangan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan? Mari persiapkan diri kita dari saat ini. Kita menjadikan diri kita seperti 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita, juga membawa minyak. Minyak artinya adalah firman Allah dan Roh Kudus. Biar hidup kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, dipimpin Roh Kudus, akan menuntun kita sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Kita minta sama Tuhan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu minta dengan sabar, terus kita dengan setia minta kepada Tuhan. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Roh Kudus, peganglah hidupku, Tuhan Yesus, sampai aku melangkah yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Roh Kudus, pimpinlah. Amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, hidup kita dalam sebuah perjalanan. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu, lindungi oleh kuat kuasa Tuhan yaitu Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sebelum berbaring tidur, mari
Kita mau berdoa di dalam Roh Kudus, berjaga dan berdoa. Berjaga baca firman Allah. Jadilah pelaku firman Allah dan berdoa dengan tiada keputusan. Terus kita berdoa, minta kekuatan dan minta pimpinan Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus kita tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.